tidak masuk hari ini? Tidak ada semua. Untuk jadwal tiket hari ini siapa? Saya Bu. Apakah sudah di satu kelasnya? Sudah Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Asif Zainalha Hadir. Devika Raharjo, Ibu Diva Nadia, Ibu Lisa Hamima, Rifa Aminatul Badriah, Nanda Silvi Fatima, Reni Nurhikmawati, Rima Kuldi Mulia, Siti Nurhalidah, Kubul Karimah. Hadir dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Baik. Sebelum dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah mengerti tentang perdagangan internasional ini? Atau dari artinya saja, perdagangan dan internasional. Pak. Perdagangan secara global, Bu. Perdagangan Secara global. yang lain? Perdagangan antara suatu negara dengan negara lain. Ya, benar sekali. Dan kemudian untuk pembahasan materi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Dan yang kedua ada manfaat perdagangan internasional. Dan yang ketiga ada jenis perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga perdagangan internasional bisa diartikan sebagai kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antar negara. Nah, perdagangan internasional ini bisa diartikan sebagai suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa antar dua negara. Dan dengan adanya perdagangan internasional ini sangat berpengaruh bagi antar negara karena bisa memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang kedua ada manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini mencakup 5. Yang pertama ada menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena negara tersebut saling membutuhkan. Karena setiap negara itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Adapun faktor-faktornya yaitu terdiri ada 3. Yaitu yang pertama ada kondisi iklim, terus kondisi geografi, dan teknis penguasaan dan lain-lainnya. Dan dengan adanya perdagangan internasional ini sangat berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut.
selanjutnya yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Nah, walaupun setiap negara itu dapat memproduksi suatu produk, tapi alangkah baiknya negara tersebut mengimpor barang tersebut ke luar negeri. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu ada yang nomor 4, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir atas kelebihan produk tersebut yang mengakibatkan turunnya harga produk tersebut. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, para pengusaha menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal, kemudian menjual kelebihannya ke luar negeri. Yang kelima, adalah transfer teknologi modern. Dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham ya? Tapi kamu. Beneran? Kalau ada yang mau bertanya, apa? Bu, kasih contoh satu perdagangan internasional mungkin antara Indonesia dengan negara mana gitu. Contohnya seperti Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan Korea Selatan, dalam itu nanti contohnya, tapi dalam sistem ekspor. Saya bilang, baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional. Adapun jenis-jenis perdagangan internasional ini ada 6. Di antaranya, yang pertama ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Seperti contohnya Indonesia mengekspor pakaian ke Amerika Serikat. Nah, dalam melakukan ekspor ini ada 2 cara, yaitu dalam ekspor ini ada 2 cara. Yang pertama ekspor biasa. Yang kedua ekspor tanpa LC. Gitu. Ya, apakah perbedaan keduanya? Perbedaannya terletak pada penggunaan letter of credit, yaitu sistem pembayarannya. Nah, ekspor biasa yaitu penjualan ekspor biasa yaitu penjualan ke luar negeri dengan ketentuan yang berlaku, kemudian menunjukkan LC tersebut
Dan sedangkan ekspor tanpa exit yaitu biasanya terjadi jika mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan. Bisa dipahami? Baik, yang kedua yaitu ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seperti contohnya, Indonesia mengimpor handphone merek iPhone dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dan impor ini kebalikan dari ekspor. Bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya yaitu ada barter. Transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Nah, barter ini dilakukan pada zaman dahulu karena minimnya penghasilan, ya, dan bertambahnya zaman, yaitu sistem barter ini tidak dilakukan lagi. Nah, contohnya sistem barter ini, misalnya Mbak Rima mempunyai ternak ayam yang melimpah, terutama dalam ternak ayam. Nah, kemudian Mbak Devika mempunyai pohon cabai yang subur. Nah, kemudian hari Mbak Rima ini membutuhkan cabai. Nah, Mbak Rima ini menawarkan kepada Mbak Devika untuk barter 1 kilo telur ayam dengan 1 kilo cabai. Nah, atas persetujuan Mbak Devika, keduanya melakukan sistem barter, yaitu menukar 1 kilo telur ayam dengan 1 kilo cabai. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu konsinyasi. Kalian pernah lihat nggak ibu-ibu menitipkan kue untuk dijual di warung? Atau pernah melakukan? Belum. Itu semua baru. Nah, bisa. Atau kata lainnya yaitu brand yang menitipkan bajunya di tempat distro-distro, ya. Ya. Nah, biasa. Nah, transaksi ini yaitu sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dan biasanya penjualan ini dilakukan di pasar bebas, tapi secara lelang. Jadi menunggu pembeli untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada package deal, yaitu kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar. Nah, package deal ini merupakan kegiatan perdagangan internasional yang manfaatnya untuk memperluas pasar satu produk. Contohnya, perusahaan pembuat Indomie melakukan package deal dengan negara Malaysia dan Singapura atas perizinan perdagangan. Nah, dengan adanya package deal ini yaitu untuk memperluas area atau jangkauan pasarnya dan memperoleh keuntungan yang lebih. Biasanya kan kalau dijual di luar negeri itu untungnya banyak, soalnya kan berbeda dari mata uangnya, mata rupiah dengan Indonesia. Yang selanjutnya itu ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan. Nah, tujuan border crossing ini untuk memudahkan wilayah perbatasan untuk menjalankan transaksi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang ditanyakan atau belum yang mengerti? Bu, kalau justip itu termasuk konsinyasi, Bu? Justip? Iya, saat ini. Umpama kayak kalau Tapi ini perdagangan internasional, guys. Iya, betul. Kalau katanya betul.
Kalau menurut saya, menurut ibu ya, bukan, soalnya tidak ada perjanjian perdagangan. Oh ya. Itu perjanjian kamu dengan temanmu. Kan sama individu, kan? Ya. Ya. Oh, kalau internasional bukan dengan individu. Antar negara. Bisa apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut. Sudah? Sudah. Baik. Selanjutnya yaitu ibu kasih tugas untuk memperluas penguasaan materi hari ini. Sampai mana sih pengertian dasarnya tentang perdagangan internasional ini ya? Ya, Bu. Yang nyala ya ini ya. Bu, lihat, Bu. Bu minta tolong Bu. Bu Afif. Bu Afifah. Ada yang sudah? Ada. Anterin dong, Bu. Benar. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke Bu, depan. orang segini Bu. Benar dong? Oh, itu baru lupa Bu. Ayo kelompok 1 untuk maju ke depan. Ini semua Bu. Ya. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pengaruh perdagangan internasional terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam keuntungan maupun kerugian yang mesti terjadi. Jadi, pengaruh perdagangan internasional pada suatu negara itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Misalnya, negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional pada negara tersebut. Nah, dengan meningkatnya pendapatan nasional nanti akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Itu. Pertanyaan nomor 2, apa saja manfaat perdagangan internasional? Yaitu perdagangan internasional memungkinkan impor produk dan layanan yang tidak tersedia di dalam negeri. Hal ini berpotensi meningkatkan taraf hidup penduduk dengan memberikan akses kepada barang dan jasa yang lebih unggul. Soal yang nomor 3, sebutkan apa saja manfaat perdagangan. Yang pertama, memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Yang kedua, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi yang sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Baik, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari soal tadi yaitu perdagangan internasional itu sangat mempengaruhi dari negara yang lainnya ya. Karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, kelompok yang kedua, silakan maju ke depan. Kita
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, dimulai dari Mbak Mida. Baik, untuk saran yang pertama, sebutkan 3 manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Yaitu Jepang memiliki industri otomatis yang maju dan dengan berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Mereka dapat mengekspor mobil ke berbagai negara di seluruh dunia, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja dalam negeri. Contoh kelebihannya, Indonesia sebagai produsen utama Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit. Kerugiannya bisa meningkatkan pendapatan devisa pada pertumbuhan ekonomi. Terus soal yang pertama, apa saja manfaat perdagangan internasional? Sebutkan jenis-jenis perdagangan internasional. Gitu. Nggak tahu. Jenis Waduh. Soal yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor, kegiatan menjual barang ke luar negeri. Terus yang kedua yaitu impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Terus yang ketiga barter, transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Terus yang keempat yaitu konsinyasi. Yang kelima yaitu pack deal. Yang terakhir yaitu border crossing. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan consignment, ya Bu? Ya, ada. Yaitu di sini pembayaran secara konsignment atau konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, bisa kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya mana? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil ini. Apakah ada kesulitan dari soal tadi? Ada, Bu. Ada. Iya. Apa? Tadi itu ya, mau jawab terus aku juga. Itu bukan Kalau sulit. makanya anak-anak yang jawab. Itu bukan sulit, kamunya aja. Baik, sekian pembahasan hari ini. Kesimpulan untuk hari ini, apakah ada yang bisa maju untuk menambahkan? Nanti menambahkan ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini yaitu tentang perdagangan internasional. Oke, Orang yang bisa, ya, Mbak Ina silakan maju ke depan. ayo gimana? Perdagangan internasional. Salah turun ya. Perdagangan internasional adalah tukar menukar barang atau jasa atau lebih untuk mendapatkan sebuah niaga.
Sudah. Kurang Saya banyak. Bu. Pernah dijaga. Saya boleh. Sudah begitu suruhnya dikit. Padahal 11. Iya Bu ya, kurang Ada ya. yang bisa menambahkan? Saya Bu. Silakan. Sebenarnya kalau saya Tahu nomor pudes. Jadi kesimpulannya adalah perdagangan Dari internasional itu adalah kegiatan jual beli atau ekspor impor antara satu negara dengan negara lain untuk mendapatkan laba. dan perdagangan internasional itu sangat menguntungkan bagi suatu negara karena bisa membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih meningkat. Ya, ini baru benar. Mbak Ima sama kamu di depan. Ini langsung dipanggil. Kapan sediain ini soalnya? Mau ya, dia nggak sih apa? Udah Nggak apa? apa-apa sih, Bu. Ini bisa menginjil-injil dulu. Maksudnya itu hari ini. Gua ada kuis nggak Bu? Baik, sekian materi hari ini khusus juga ada salah kata dari ibu atau aku tidak berkenan. Sekian untuk materi hari ini. Untuk materi minggu depan yaitu ada pendapatan nasional dan permasalahan ekonomi. Dipelajari dari rumah, nanti didiskusikan bersama-sama ya. Baik, sekian dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.